Pastinya akan membela sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Mana mungkin dia bilang putusan MK cacat hukum sehingga Gibran harusnya tidak boleh nyalon, harusnya Gibran didiskualifikasi. Mana mungkin dia bilang begitu, iya kan? Bagi orang awam, pembelaan Yusril kepada Gibran sangat tidak masuk akal. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siword. Oke, menjelang hasil putusan MK hari Senin nanti, suhu politik kembali memanas. Pada hari Jumat kemarin aja, pendukung Anies Caimin dan pendukung Prabowo Gibran bentrok dan saling lempar batu. Pendukung Anies dan Caimin menggelar aksi demo menolak pemilu curang dan meminta MK mengabulkan permohonan yang diajukan paslon 01. Sedangkan pendukung Prabowo Gibran menggelar demo untuk menolak intervensi terhadap MK. Selain itu, beberapa pengamat mulai bicara soal putusan MK. Ada beberapa opsi putusan yang mungkin bakal dikeluarkan oleh MK. Salah satunya yang santer terdengar adalah Gibran didiskualifikasi dan Prabowo mencari wakil presiden pengganti. Tapi ada satu hal yang menarik sekaligus meresahkan. Yusril Ija Mahendra, ketua tim pembela Prabowo Gibran, dia mengakui bahwa putusan MK untuk perkara nomor 90 adalah problematik dan cacat hukum. Perkara ini berhubungan dengan usia capres dan cawapres, dan itu dijadikan celah buat Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres. Tapi yang bikin resah adalah, kata Yusril, putusan itu tidak serta-merta membuat pencalonan Gibran menjadi tidak sah. Kalau memakai logika orang biasa, ini tentu sangat sulit dicerna. Sebuah putusan mengandung cacat hukum, tapi apa yang sudah terjadi kemudian tetap sah. Mungkin banyak dari kalian sangat bingung. Cacat hukum ya cacat hukum, kenapa harus ada ngelesnya? Kalau sebuah perkara cacat hukum, bagaimana bisa pencalonan Gibran dianggap sah? Alasan Yusril adalah putusan itu bermasalah karena ada kesalahan teknis dalam pembuatan putusan ketika dua orang hakim konstitusi menyatakan memiliki alasan berbeda atau concurring opinion. Menurut Yusril, pendapat dua hakim itu lebih tepat dikategorikan sebagai pendapat berbeda atau dissenting opinion. Saya tidak perlu jelaskan lebih jauh. Yang terpenting adalah bagaimana pendapat masyarakat tentang ini. Mau memakai bahasa hukum seperti apapun, tetap kurang logis di kepala banyak orang. Yang namanya produk cacat hukum seharusnya tidak dipaksa untuk dipakai. Kalau ada yang memakai itu, artinya tidak sah. Pilpres kali ini memang sangat kacau, karena ada banyak keanehan. Dan yang lebih aneh, itu semua diwajarkan oleh sekelompok orang. Sesuatu yang melanggar konstitusi dan etika, tapi tidak dipermasalahkan. Sesuatu yang cacat hukum, tapi proses selanjutnya bisa dianggap sah. Kebetulan Yusril membela Prabowo Gibran, jadi orang-orang berpikir, maklum ajalah, namanya juga membela Prabowo. Pastinya akan membela sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan. Mana mungkin dia bilang putusan MK cacat hukum sehingga Gibran harusnya tidak boleh nyalon, harusnya Gibran didiskualifikasi. Mana mungkin dia bilang begitu, iya kan? Bagi orang awam, pembelaan Yusril kepada Gibran sangat tidak masuk akal. Sesuatu yang cacat hukum tapi ada pengecualian. Pokoknya aneh aja gitu. Yusril harusnya tahu, baru kali inilah puluhan akademisi dari berbagai universitas mengkritik Pilpres. Mereka bahkan terang-terangan mengkritik kepala negara. Dulu mana ada yang seperti ini? Akademisi ini terdiri dari guru besar yang paham hukum dan konstitusi. Kalau tidak ada pelanggaran, mereka tidak mungkin kompak mengkritik. Kalau orang biasa yang mengkritik, okelah. Kita bilang itu bias dan berat sebelah. Tapi bagaimana dengan guru besar universitas? Apakah mereka orang bodoh yang ngomong asal bunyi? Mereka melihat kejanggalan yang sudah terlalu parah. Mereka enggak tahan, makanya mereka keluar dan membuat petisi resmi.
Kalau ada yang bilang Pilpres era SBY sangat parah, maka Pilpres kali ini berkali lipat jauh lebih parah. Pencalonan Gibran adalah awal dari semua masalah yang terjadi di Pilpres. Seandainya Anwar Usman tidak meloloskan putusan nomor 90, maka Gibran tidak akan bisa nyalon. Kalau Gibran tidak nyalon, otomatis Jokowi tidak akan terlalu banyak cawe-cawe. Politisasi bansos tidak akan masif. Prabowo belum tentu bisa menang seperti sekarang. Semua rentetan kejadian ini dimulai dari MK. Makanya banyak orang berharap MK bisa mengembalikan kepercayaan rakyat. MK didesak untuk memperbaiki kesalahan fatal yang dibuat Anwar Usman. Apa yang dimulai oleh MK sebaiknya diselesaikan dengan baik oleh MK. Ini adalah ujian buat MK. Bagi yang mau teriak, mau protes, mau mengeluh, dipersilakan. Mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum MK ketok palu. Banyak yang memakai kesempatan ini untuk bersuara. Setelah MK ketok palu, semuanya selesai. Tidak ada kesempatan untuk mengubah keadaan. Guru besar antropologi hukum dari UI, Sulistiowati Irianto, dia bilang putusan MK akan menjadi landmark decision. Putusan ini akan menjadi ujian apakah Indonesia masih menjadi negara hukum atau tidak. Kasus sengketa Pilpres menguji pilar-pilar negara hukum yang dimiliki Indonesia, mulai dari demokrasi, HAM, dan mekanisme kontrol untuk mengendalikan pemisahan kekuasaan. Hakim MK adalah penjaga gerbang terdepan dari konstitusi. Diharapkan MK bisa mempertahankan konstitusi. Konstitusi harus tetap tegak meskipun langit runtuh. Saya tambahkan lagi, putusan dari MK ini akan menentukan nasib pemilu dan pilkada di masa depan. Seandainya apa yang terjadi di pemilu ini dianggap tidak salah, di pemilu selanjutnya cara yang sama akan diulang lagi. Pelanggaran prosedur akan dianggap wajar, cawe-cawe akan dianggap wajar, pengerahan kekuasaan akan dianggap wajar. Politisasi bansos akan dianggap biasa. Coba bayangkan korupsi, kenapa bisa merajalela seperti sekarang? Karena diwajarkan dan tidak ada keseriusan untuk memberantas. Korupsi jadi budaya, akarnya sudah kuat sehingga jadi biasa gitu. Sesuatu yang salah kalau diwajarkan terus-menerus akan menjadi budaya buruk. Oke, kita lanjut. Selain itu, ada belasan papan bunga yang ditaruh di komplek gedung MK. Isinya hampir sama, yaitu menyindir paslon 01 dan 03 yang menggugat sengketa Pilpres ke MK. Mereka memilih Prabowo Gibran dari hati, bukan karena bansos. Dan sudah jelas, ini adalah balasan dari pendukung paslon 02. Saat ini, 8 hakim MK sedang melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan seperti apa yang akan diambil MK. Pada akhirnya, semua ini akan berakhir. Endingnya, pasti akan membuat satu pihak bahagia dan pihak yang lain bersedih. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah MK harus melakukan yang terbaik untuk mengembalikan demokrasi ke arah yang benar. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.